Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menampilkan role play terkait etika akuntan sektor publik. Baiklah, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Oktagiari Dwi Putri. Yang kedua, rekan saya Yustiranda Wahyuni. Dan yang ketiga, Fori Ayu Ardani. Baiklah, kami akan membahas kasus pertama, yaitu Yustiranda merupakan seorang auditor eksternal yang akan mengaudit suatu instansi pemerintah untuk tahun berjalan. Dalam proses audit yang dilakukan, Yustiranda menemukan suatu kesalahan yang nilainya cukup material yang berkaitan dengan permintaan pembayaran. Yustiranda menyampaikan informasi tersebut kepada Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Keuangan tersebut menerima temuan dari koreksi yang telah dilakukan oleh Yustiranda. Ternyata permasalahan ini sudah terjadi berulang-ulang selama 5 tahun terakhir. Suatu keanehan terlihat karena auditor yang lama tidak membuat kualifikasi untuk temuan seperti ini. Meskipun Yustiranda dan auditor sebelumnya merupakan teman baik, akan tetapi ia berusaha bersikap profesional. Ia akan bertemu dengan Kepala Biro Keuangan untuk membahas temuan ini. Permisi, Pak. Silakan masuk, Ibu Yustiranda. Terima kasih, Pak. Baik. Apakah ada yang perlu kita bahas, Bu? Tentang apa itu? Iya, Pak. Yang ini saya bahas berkaitan dengan temuan saya tentang kelebihan pembayaran. Oh, tentang permintaan pembayaran itu. Masalahnya di mana ya? Karena sebelumnya tidak ada auditor membahas terkait hal tersebut. Nah, permasalahannya di sana juga, Pak, karena sudah 5 tahun berturut-turut, pihak auditor lama tidak melakukan kualifikasi berkaitan dengan kelebihan pembayaran ini. Seharusnya hal ini tidak terjadi, Pak, karena tidak sesuai dengan aturan. Bisakah kamu memperjelas lebih detail tentang permasalahan ini? Begini, Pak, berkaitan dengan profesi kita yang akan bertanggung jawab kepada publik, seharusnya kita menerapkan prinsip dasar etika di dalam menjalankan tugas kita, Pak. Saya yakin Bapak juga mengetahui hal tersebut dan mengetahui prinsip-prinsip tersebut. Saya akan mengingatkan kembali beberapa prinsip etika yang perlu kita terapkan, terutama di dalam menjalankan tugas kita sebagai organisasi sektor publik, Pak. Yang pertama berkaitan dengan integritas kita. Seharusnya kita bisa bertindak agar bisa dipercaya oleh publik. Kita seharusnya adil dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini saya menemukan kelebihan pembayaran yang terjadi 5 tahun berturut-turut, namun hal itu tidak disampaikan dan tidak dibahas sama sekali. Berkaitan dengan objektivitas, kita sebagai organisasi sektor publik seharusnya tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain dalam membuat suatu keputusan, Pak. Kemudian, kita sebagai anggota profesi yang berkompetensi tentu tahu apa saja ilmu yang kita miliki di dalam bidang kita ini. Nah, kita harus melakukan hal itu, Pak, ketika kita menemukan suatu kejanggalan atau ketidaksesuaian antara ilmu yang kita miliki dengan kejadian yang kita lalui seperti kelebihan pembayaran ini. Seharusnya kita tidak boleh melakukan hal tersebut dan kita memiliki standar yang mengatur tentang kegiatan profesi kita. Kita seharusnya memenuhi dan bersikap profesional, terutama kita sebagai anggota profesi perlu berperilaku yang tepat agar tidak terjadi kecurangan apapun dalam menjalankan tugas kita, Pak. Baik, Bu, saya paham mengenai prinsip etika yang Anda jelaskan. Akan tetapi, apabila saya melakukan koreksi terhadap kelebihan pembayaran ini, mungkin saya akan menemukan beberapa konsekuensi ketika keputusan itu saya ambil. Seperti saya akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi karena telah menyembunyikan hal tersebut. Selain itu, berkaitan dengan pihak yang menerima kelebihan pembayaran, tentu saya akan mengalami hubungan yang tidak baik ketika meminta pengembalian kelebihan pembayaran tersebut.
Saya paham Pak apa yang Bapak pikirkan, akan tetapi saya berharap Bapak bisa profesional dalam mengambil keputusan ini. Karena di sini tidak hanya Bapak yang akan mengalami konsekuensi tersebut, saya sendiri juga akan mengalaminya Pak. Saya dengan auditor yang lama itu berteman Pak, tetapi saya menerapkan kode etik profesi saya sehingga tidak ada hubungan khusus yang saya utamakan di dalam kasus ini. Saya berusaha untuk independen dalam bekerja dengan klien saya. Apa setelah ini saya mungkin akan mengalami penurunan klien, tetapi saya yakin setelah saya menyelesaikan kasus ini sesuai dengan aturan yang berlaku, saya bisa menjalankan profesi saya yang lain dengan lebih baik lagi. Baik Bu, saya akan berusaha mengoreksinya dan menginformasikannya dengan anggota lain. Tetapi saya belum memahami apa yang perlu saya lakukan dalam menyelesaikan kasus ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait tindakan yang saya lakukan berkaitan dengan temuan saya ini. Dari awal saya memulainya, saya menganalisa temuan yang saya ketahui dan mengumpulkan barang bukti yang cukup untuk mendukung argumen saya. Kemudian saya sudah menyampaikan kepada Bapak dan Bapak menerima apa yang saya sampaikan. Nah, sekarang tindakan yang perlu Bapak lakukan yaitu Bapak perlu berdiskusi dengan pimpinan untuk membahas mengenai kasus ini. Kemudian, apabila pimpinan menyetujui untuk ditindaklanjuti, maka Bapak perlu membuatkan surat resmi dalam meminta pengembalian dana tersebut, Pak. Lalu apabila pimpinan tidak merespon dengan baik, maka Bapak perlu membahasnya dengan Dewan Direksi. Bahkan bisa menyurati secara resmi untuk membahas kasus ini agar keputusan yang tepat bisa diambil. Dan semua pihak telah mengetahui permasalahan ini sebelum disebarluaskan. Terima kasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan kasus ini, Bu. Saya sudah paham apa yang perlu saya lakukan. Setelah ini, saya akan berusaha untuk menerima konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi dan berusaha untuk menghindari risiko yang signifikan terhadap organisasi ini. Tidak masalah, Pak. Saya berharap Bapak bisa membuat keputusan yang tepat dan etis dalam menyelesaikan masalah ini, agar saya bisa menyajikan laporan audit berdasarkan dengan data yang real dan legal, Pak. Dari kasus ini, kita akan mengetahui apapun profesi yang kita lakui, kode etik tetap menjadi dasar yang perlu diterapkan dalam menjalankan kewajiban profesinya. Kepala Biro Keuangan maupun auditor eksternal perlu menerapkan prinsip dasar etika yang ia harus tetap berintegritas sehingga bisa menyampaikan kebenaran dan membuat publik percaya terhadap profesinya. Kemudian, profesi harus tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun sehingga keputusan yang etis bisa diambil dan tidak ada pihak yang dirugikan atas kasus tersebut. Baiklah, mungkin sekian roleplay dari kelompok 6. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.